Tuhan, kami bersyukur jikalau Tuhan masih beri kami kesempatan untuk belajar firman dalam ibadah Zoom malam hari ini. Kami akan belajar mengenai 3 akar dosa Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, kami akan dicelikkan supaya kami sungguh-sungguh paham dan firman ini menjadi cermin bagi kami, sudahkah kami terlepas dari ikatan-ikatan dosa itu atau kami masih terikat di sana. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, kami akan simak baik-baik, kami akan renungkan baik-baik, dan kami akan lakukan juga dengan baik-baik. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan di dalam Yesaya 59. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua, dikatakan di sana, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, bicara tentang dosa pada zaman sekarang ini dianggap sepele. Orang sekarang lebih cenderung bagaimana untuk memiliki kehidupan yang luar biasa, tenar, terkenal. Sehingga akhirnya untuk bicara masalah dosa, itu apalagi dosa kecil, mereka berkata, Tuhan kan sudah ngertilah, kita juga manusia tidak akan pernah lepas dari dosa. Seolah-olah dosa itu adalah sesuatu yang dimaklumkan dan diwajarkan, saudara. Firman Tuhan tadi katakan bahwa karena dosa mula, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidupmu. Itu kata Tuhan. Bukan aku tidak dengar, bukan aku tidak sanggup tolong, tapi yang menjadi pemisah antara aku dan kau adalah dosamu. Saudara harus kita ketahui bahwa dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Sekali lagi, dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Seandainya itu kelihatan, saya yakin dan percaya kita akan berpikir beribu kali untuk bikin dosa. Masalahnya itu tidak kelihatan. Jadi akhirnya kita anggap enteng. Nanti tiba-tiba terjadi masalah yang berat dan kita akhirnya tahu bahwa ternyata itu adalah dampak dari dosa yang kita pernah lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, saudara, bicara tentang dosa ini, kita akan bahas 3 hari ini mengenai 3 akar dosa. Dikatakan akar karena itu adalah sumber. Ibarat pohon, saudara, kalau akarnya nggak kena tebang, maka pohon itu akan dimungkinkan tumbuh kembali. Demikian juga kalau dikatakan akar dosa, berarti itu perlu penyelesaian, perlu disikapi dengan benar, supaya akar itu kecabut. Kalau misalnya tidak kecabut, maka kita akan sangat sekali jatuh lagi di dosa yang sama. Banyak orang berpikir, Pak, apakah mungkin kita bisa lepas dari dosa itu? Bisa. Mari buka di dalam Roma 8. Roma 8, orang seringkali memaklumi dosa karena mereka berpikir nggak bisa lepas dari dosa. Di sini firman Tuhan memberikan satu jaminan bahwa setiap anak Tuhan bisa kalahkan dosa. Roma 8 ayat 13, perhatikan saudara. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, R itu huruf besar, itu Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perbuatan daging itu apa? Nanti bisa baca Galatia 5. Ya, situ dijelaskan bahwa perbuatan daging telah nyata, sihir, perseteruan, iri hati, dengki, amarah, semua ada di sana. Nah, itu bicara dosa, saudara. Itu hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan Roh Kudus. Maka setelah itu kita bisa mengalami kehidupan yang sebenarnya. Nah, saudara, 3 akar dosa ini, yang pertama itu nanti masalah uang, yang kedua kepahitan, yang ketiga adalah kesombongan. 3 ini adalah akar. Kalau dikatakan akar berarti dari situ nanti akan muncul yang lain, saudara. Jujur aja saudara, hari ini kita akan belajar masalah cinta akan uang. Mari kita buka di dalam 1 Timotius 6. Jadi penting karena zaman sekarang, baik jemaat maupun hamba Tuhan, banyak kena masalah ini. Ya. Cinta akan uang ini adalah salah satu akar dosa
Karena dari cinta akan uang ini muncul sikap yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada. Dari cinta akan uang ini muncul ketamakan, serakah, dan bisa akhirnya jadi bibit pembunuhan. Karena jujur aja, banyak orang gara-gara masalah warisan, sikat sana sini, saudara. Dan tidak jarang kita temukan, gara-gara cinta akan uang, gadaikan iman. Dan akhirnya mengalami kehancuran hidup. Jadi ini akarnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang, tapi cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Nah, hari ini kita akan belajar, karena di pengajaran kita akan masuk bagian demi bagian supaya kita punya sikap yang benar terhadap uang ini. Ya, kalau cinta uang, saya percaya semua orang pasti suka uang. Tapi bagaimana menyikapi uang itu tidak semua orang tahu. Nah, kita akan bisa tahu kalau Alkitab mengajarkan itu. Lewat pengajaran ini, pola pikir kita akan berubah, otomatis sikap kita terhadap uang pun juga pasti akan berubah seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, kita akan masuk bagian demi bagian. Kita masuk bagian yang pertama. Ada 3 hal penting tentang uang yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Tuhan tidak melarang kita memiliki uang banyak. Yang Tuhan larang adalah mencintai uang. Sekali lagi, Tuhan tidak melarang kita memiliki uang. Tapi yang Tuhan larang adalah mencintai uang. Tadi kita sudah baca ayatnya. Saudara bisa selidiki di Alkitab, banyak anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan sangat kaya, bahkan lebih kaya daripada orang di luar Tuhan. Ya, Ayub itu kaya, Abraham itu kaya, Esther itu kaya, Yusuf juga, Daniel. Mereka itu orang-orang yang diberkati luar biasa. Tapi mereka tidak cinta uang. Jadi ini yang penting. Tuhan tidak melarang kita punya uang. Tuhan tidak larang kita jadi kaya. Tapi yang Tuhan larang adalah cinta uang. Itu hal pertama tentang uang yang harus kita ketahui. Yang kedua, uang bisa membeli secara fisik suatu barang, tapi bukan esensi hidup. Sekali lagi, uang hanya bisa membeli secara fisik suatu barang, tapi bukan esensi hidup atau esensinya. Ya, contoh, kita bisa membeli rumah bagus, megah, dan besar, tapi kita nggak bisa membeli rasa nyaman tinggal dalam rumah. Kita bisa membeli tempat tidur bagus, empuk, kualitas luar negeri, saudara ya, kualitas nomor 1. Tapi kita nggak bisa membeli rasa nyenyak tidur di atas tempat tidur itu, nggak bisa. Ya, kita bisa beli barangnya, tapi esensi yang kita butuhkan tidak bisa dihadirkan dengan uang. Itu tidak bisa. Buka Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Yang seperti ini banyak saya temukan di pelayanan dan saya prihatin. Ya, saya penginjil saudara ya, jadi melayani mulai dari orang golongan bawah, dari emperan toko sampai yang apa itu pinggir kali sampai jenderal pun kita layani. Dan saya melihat yang manusia ya seperti itu aja. Yang saya kasihan adalah ada orang yang secara finansial cukup, rumah bagus, kurang apa, tapi ternyata di rumah itu tidak ada ketenangan. Bahkan pernah saya doakan ada seorang ibu, rumahnya besar saudara ya, saya nggak usah sebutlah tempatnya. Tapi ternyata apa? Di rumah itu dia kepingin mati. Coba. Karena di rumah itu dia selalu bicara dengan anak-anaknya nggak pernah bagus. Anak-anaknya itu lebih kaya dari dia. Yes. Jadi akhirnya memandang rendah mamanya. Masing-masing punya perusahaan sendiri. Dan akhirnya terjadi apa? Saling angkuh, saling menonjolkan prestasi. Jadi tidak lagi melihat ini orang tua. Jadi sampai mamanya ibu itu bilang gini, saya sampai menyesal Pak melahirkan mereka ini. Kalaulah saya tahu mereka seperti ini, udah aku pencet di perut Pak. Dia bilang begitu. Coba bayangkan, itu orang yang secara, kalau kita lihat secara secara manusia begini, itu seharusnya dia bahagia, tapi ternyata tidak. Buka Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak karunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit.
Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Dia punya semuanya, tapi tidak bisa menikmati. Makanya tadi ini hal kedua tentang uang harus kita ketahui bahwa uang hanya bisa beli fisik barangnya. Tapi esensi yang kita butuhkan itu tidak ada di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang uang harus kita ketahui. Sikap kita terhadap uang akan mempengaruhi sikap Tuhan terhadap kita. Sekali lagi, sikap kita terhadap uang akan menentukan atau mempengaruhi sikap Tuhan terhadap kita. Buka Lukas 16 ayat 11. Lukas 16 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon yang tidak jujur itu artinya uang. Sudah bisa baca nanti ayat sebelum sama sesudahnya. Tapi yang mau saya sorot adalah coba perhatikan pada kalimat terakhir di sana, harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya di sana kalau dalam bahasa Yunani itu memakai kata Yunani aletinon. Kata dasarnya aletheia, artinya kebenaran Allah atau kebenaran sejati. Jadi kalau saya baca ulang ini kalimat jadi begini. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal uang, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu kebenaran Allah? Tuhan kalau sudah melihat kita cacat untuk masalah uang, tidak bisa dipercaya. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan harta sorga bagi kita? Kebenaran ilahinya, itu tidak mungkin, saudara. Ya. Ingat, kita harus tahu satu prinsip Allah adalah Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang pencemburu. Ya. Kalau sampai uang menggantikan posisi Tuhan di hati kita, maka hilanglah semua. Jadi makanya hal ketiga tentang uang yang harus kita ketahui bahwa sikap kita terhadap uang akan menentukan sikap Tuhan terhadap kita. Nah, itu yang kita ketahui ada 3 bagian hal penting tentang uang yang harus kita tahu. Kita masuk bagian yang kedua. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kita dilarang untuk mencintai uang. Karena begitu kita mencintai uang, berarti akar dosa pertama sudah ada di kita, nanti akan muncul dosa-dosa yang lainnya. Nah, kenapa kita tidak boleh mencintai uang? Saya temukan ada 4 alasan. Yang pertama, buka Lukas 12, ayat yang ke-15. Lukas 12, ayat 15. Mengapa kita tidak boleh mencintai uang? Sekali lagi, kita boleh kaya. Kita boleh punya uang. Tapi yang Tuhan larang adalah mencintai uang. Kenapa? Alasan yang pertama, Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala keramakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, sekalipun kau punya harta banyak, hartamu gak bisa jaga hidupmu itu. Hidupmu tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Lalu muncullah di bawahnya, kalau saudara baca, ada satu ilustrasi yang disampaikan Tuhan Yesus. Orang yang kaya, punya uang banyak, lumbung-lumbung diisi penuh semua. Sebuah kecukupan. Tidak akan mungkin dia kelaparan sampai beberapa tahun ke depan. Lalu dia berkata pada dirinya, tenanglah hai jiwaku, uangmu banyak, lumbung-lumbung penuh, hari ini kau tinggal tenang, hiduplah enak-enak. Habis dia ngomong gitu, saudara, malamnya dia mati. Nah, terus untuk apa kekayaannya itu? Dan ternyata kekayaannya itu tidak bisa menghalang malaikat maut untuk cabut nyawanya. Nggak bisa, saudara. Jadi ini hal yang pertama, kenapa kita dilarang Tuhan untuk mencintai uang? Karena hidup manusia tidak tergantung dari uang. Hidup manusia tidak tergantung dari uang. Contoh saudara, saya pernah doakan ada satu jemaat di rumah sakit HCOS. Bapak ini, saya ditelepon oleh istrinya, dia bilang bahwa suaminya itu akan operasi bedah kepala, karena ada daging, itu nggak tahu di bagian otaknya mana, saudara. Saya lupa itu, di bagian batang otak atau sebelah mana gitu. Dan itu membuat suaminya itu sering pingsan di pabrik. Nah, tolong Pak Nason, kalau bisa Pak Nason datanglah hari ini. Ya, soalnya suami saya mau besok operasi. Gitu.
Nah, untungnya waktu itu saya ada waktu, saudara ya, saya langsung berangkat ke sana. Nah, terus saya sampai di kamar itu, bapak ini tidak bisa buka mata, karena kalau buka mata langsung putar, saudara. Pusing kepalanya dan bisa memuntah. Jadi dokter memang harus katanya operasi besok. Akhirnya saya bilang, kalau kita doa sajalah, kita serahkan kepada Tuhan. Dia bilang, ibu itu bilang gini, dokter sudah sanksi, yang bikin ibu ini cemas adalah dokter katakan bahwa hasilnya nanti 50-50. Jadi bisa bagus, bisa nanti hang, katanya begitu. Nah, jadi itu ketakutan yang dialami oleh keluarga dari ini saudara jemaat tersebut. Nah, waktu doa saudara, waktu menyembah, saya merasakan ada sesuatu urapan Tuhan turun, dan saya merasakan itu urapan itu turun ke Bapak itu, saudara. Nah, coba saya tidak tanya dampaknya apa, habis itu saya langsung pulang. Sorenya ibu itu telepon. Dia bilang gini, Pak Nason, tadi waktu Bapak doa dan kita doa, 2 jam kemudian suami saya itu bersin-bersin, Pak. Nah, waktu dia bersin paling kuat, keluar daging dari hidungnya itu. Nah, habis itu dia nggak pusing lagi. Apakah itu, Pak, penyebabnya ya? Berarti kita nggak perlu operasi lagi ya? Saya bilang gini ya, Bu, tolong konfirmasi dulu ke dokter, ceritakan apa adanya. Nanti dokter akan periksa lagi kepala Bapak. Saudara, akhirnya sudah, nggak ada lagi pemberitahuan. Nah, minggu depan saya diundang untuk ibadah syukuran di rumahnya, saudara. Nah, ternyata Bapak itu nggak jadi operasi, dan Bapak itu kasih kesaksian di sana. Dia bilang, waktu doa nyembah, ada sesuatu yang hangat turun di kepalanya. Berarti itu yang saya rasakan itu, saudara. Ada urapan Tuhan. Dan begitu dia bilang, begitu Pak Nason pulang, 2 jam itu saya bersin-bersin. Dan ternyata salah satu bersinnya yang paling kuat, itu membuat daging yang harus dioperasi besok itu lepas, saudara. Saya mau nanya, saudara, apakah itu karena uang? Tidak. Itu karena kuasa Tuhan. Saya percaya saudara mungkin juga banyak dengan kesaksian di mana dokter sudah angkat tangan, orang yang pasien itu bisa bayar uang berapapun bisa. Ya, tapi itu tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Yang bisa menyelamatkan nyawa kita adalah kuasa Tuhan. Jadi ini hal yang kedua yang Tuhan larang, kenapa kita tidak boleh mencintai uang. Karena kita tidak tergantung dari uang. Hidup kita tidak tergantung dari uang. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka Pengkhotbah 5 ayat 9. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang kedua, kenapa Tuhan larang kita mencintai uang? Karena kita bakal diperbudak oleh uang itu sendiri. Ya. Siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Makanya ada istilah uang itu seperti punya sayap, saudara. Dikejar terbang, dan sulit untuk nangkap. Tapi banyak orang yang terus seperti itu. Akhirnya diperbudak oleh uang. Ya. Contoh, saudara ya, ada orang yang punya sepeda, ada orang yang jalan kaki, iri lihat temannya punya sepeda motor. Akhirnya dia doa nabung, nah, bisa beli sepeda motor. Begitu punya sepeda motor, ya lama, akhirnya dia cemburu lihat atau iri lihat temannya yang punya mobil. Akhirnya dia nabung lagi, bisa beli mobil. Ternyata mobil yang dibeli itu ya mobil biasa. Iri lihat temannya yang punya mobil mewah, saudara. Akhirnya seperti itu loh, nabung lagi, beli lagi mobil yang mewah. Yang suspensinya itu empuk, saudara ya. AC-nya itu dingin. Nah, sampai di situ, saudara, apakah cukup? Tidak. Dia akan nanti lihat lagi apa, saudara? Cemburu lihat temannya yang punya helikopter. Dan itu tidak akan pernah habis, Bapak Ibu. Tidak akan pernah habis. Ya. Nah, yang seperti itu membuat kita apa? Diperbudak oleh uang itu sendiri. Makanya Alkitab betul katakan, barang siapa yang mencintai uang, tidak akan pernah puas dengan uang. Itu alasan yang kedua, akan diperbudak oleh uang itu sendiri. Alasan yang ketiga, kenapa kita dilarang Tuhan mencintai uang? Mari kita buka kembali lagi 1 Timotius 6, ayat yang ke-10. Ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6, ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan,
ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudara perlu garis bawahi pada ayat yang ke-10 itu, memburu uang. Orang kalau sudah cinta uang, lihat, dia akan buru uang. Nah, memburu uang dengan mencari uang, itu beda. Orang kalau cari uang, ya kerja sewajarnya. Tapi kalau sudah memburu uang, dia akan korbankan kekudusan, dia akan korbankan keluarga, dia korbankan imannya. Hanya untuk masalah uang itu saja. Saya pernah, saudara ya, gara-gara masalah uang, waktu itu jemaat ada satu jemaat minta saya jadi penengah untuk masalah warisan mereka. Ini teman saya ini yang ngundang ke sana itu, setahu saya ini hamba Tuhan, pelayanan. Saya minta tolong untuk Pak Naso mungkin bisa sampaikan firman Tuhan dikit, nasihati supaya bijak, katanya begitu. Saudara tahu, begitu sampai di sana, saya kaget lihat teman saya ini, saudara, yang saya pikir alim segala macam, ternyata ada pembagian warisan, nggak tahu jumlahnya berapa, beda-beda dikit sebenarnya dia dengan adik-adiknya. Sudah langsung keluar, cangkem mau itu, mata mau itu, Bu. Saya sampai kaget, selama ini saya nggak pernah dengar ini orang bicara begitu, saudara. Berubah total. Ya. Jadi gara-gara uang, dia nggak bisa beda dikit selisih dengan adiknya, dia berusaha tekan tuh adiknya, saudara. Itulah uang. Makanya saudara, ada pepatah berkata, kalau mau lihat sifat asli seseorang gampang, cobalah berurusan uang dengan orang itu. Itu akan kelihatan aslinya, saudara. Ya, makanya saudara, Tuhan larang kita mencintai uang karena yang ketiga, membawa kepada kehancuran. Oleh memburu uanglah, maka banyak orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Itu kata firman Tuhan tadi. Lalu yang keempat, kenapa kita tidak boleh mencintai uang? Mari buka Matius 19. Matius pasal 19, ayat yang ke-16, mulai ayat 20 lah. Matius pasal 19 ayat 20 sampai 22. Dikatakan di sana, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikulah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara nanti bisa baca pada ayat sebelumnya, terjadi percakapan antara orang kaya yang masih muda dengan Tuhan Yesus. Dia tanya, guru bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menyampaikan jangan membunuh, jangan berzina dan segala macam. Nah, lalu anak muda itu berkata, semuanya itu sudah kulakukan. Jadi semua perintah Tuhan yang tidak ada urusan dengan uang, anak muda ini sudah lakukan semua, Bapak Ibu. Tapi begitu Tuhan singgung uang, pergilah dia dengan sedih. Alkitab katakan karena banyak hartanya. Poin yang keempat, kenapa Tuhan larang kita mencintai uang? Karena mencintai uang bisa membuat kita buta rohani, saudara. Tidak lagi bisa melihat hidup yang kekal itu dengan baik. Cobalah kalau saya yakin kalau kita sudah punya iman benar, pasti kita akan pilih kerajaan Allah, toh. Kita akan pilih kehidupan yang kekal. Tapi kalau kita sudah cinta uang, wah sudah. Lebih berat di uang itu daripada kehidupan kekal dan sorga yang luar biasa mewah itu, saudara. Itulah dampak keempat dari cinta uang, yaitu buta secara rohani. 4 alasan inilah yang membuat akhirnya Tuhan melarang kita mencintai uang, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu cinta uang? Mungkin kita langsung bisa jawab, oh saya cinta Tuhan, Pak. Saudara, kita akan ngecek ada 7 pertanyaan. Saudara bisa jawab jujur dalam hati saudara. Dari 7 pertanyaan ini akan tahu kita ini selama ini cinta uang atau tidak. Pertanyaan yang pertama, apakah saya sangat tertarik dengan tawaran-tawaran untuk cepat kaya? Apakah saya sangat tertarik dengan tawaran-tawaran untuk cepat kaya? Di zaman sekarang, perhatikanlah, sosial media menawarkan, nanti kalau kamu lakukan ini, kamu akan kembali nanti dapat, wah,
Modalmu akan kembali dalam 1-2 bulan ini. Nah, saudara, saya percaya kita memang ingin pemulihan. Tapi saya juga yakin dan percaya orang yang sehat akan tahu untuk kaya dan berhasil itu perlu proses, saudara. Tidak ada yang instan, tidak ada. Semua yang serba cepat itu biasanya akan mendatangkan petaka. Percayalah itu. Nah, kalau kita suka untuk tawaran-tawaran cepat kaya, berarti kita tuh cinta uang. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah saya terlalu pelit mengeluarkan uang? Apakah saya terlalu pelit mengeluarkan uang? Saudara harus bedakan antara hemat, boros, dan pelit. Ya. Hemat itu adalah kita bisa milah-milah mana kebutuhan penting dan yang tidak penting, dan uang yang ada pada kita, kita gunakan untuk yang penting. Itu hemat. Ya, jadi kita bisa milah-milah mana kebutuhan penting dan tidak penting, dan kita akan gunakan uang yang ada pada kita untuk yang penting. Itu hemat. Kalau boros, kebalikannya. Kita gunakan uang untuk yang tidak penting, itu boros. Tapi kalau pelit lain, saudara. Pelit itu adalah sekalipun kita tahu mana kebutuhan penting dan yang tidak penting, tapi uang tidak keluar, saudara. Nah, itu pelit. Ya. Sekalipun sudah tahu mana kebutuhan penting dan tidak penting, tapi bagi kita uang tidak keluar. Ya, itu namanya pelit. Nah, apakah Anda terlalu pelit mengeluarkan uang? Saudara bisa jawab sendiri. Yang ketiga, apakah saya cenderung lebih suka bergaul dengan orang-orang yang selalu membicarakan uang dan harta yang mereka miliki? Apakah saya cenderung lebih suka bergaul dengan orang-orang yang selalu membicarakan uang dan harta yang mereka miliki? Saya pernah ada pelayanan di satu gereja, habis ibadah, terus akhirnya diajak kumpul-kumpul dengan jemaat, saudara. Nah, kebetulan itu banyak ibu-ibu di situ, campur juga sama bapak. Waktu saya bawa teh saya masuk ke meja mereka, saya dengar mereka tuh bahas masalah, ada masalah jam, ya, yang ibu-ibu bahas masalah sepatu, ya, ada lagi masalah tas, saudara. Jadi itu mereka bahas masalah itu. Lu beli di mana itu? Oh, aku beli di Amerika. Pokoknya gitu-gitu, saudara ya. Begitu saya masuk, itu suasana jadi diem. Tidak ada pembahasan tas, sepatu, segala macam, tidak ada. Terus karena diem, saya juga agak kikuk, saudara. Saya tanya gini, Bapak, Ibu, tadi khotbah saya jelas apa tidak? Saya tanya begitu. Ya. Mereka bilang, oh jelas kok Pak Pendeta, jelas. Oh, berarti ngerti semua Bapak Ibu ya? Oh ngerti. Nah, karena saya melihat mereka juga nggak respon gitu, saudara, saya juga akhirnya cepat-cepat habiskan teh saya, langsung saya pamit, saudara ya. Nah, begitu saya tinggalkan tuh meja, baru berapa meter, mereka langsung gaduh lagi bahas masalah tas, sepatu, dan jam itu, saudara. Yang saya heran gini, saudara ya, membahas firman Tuhan tidak ada gairah. Tapi bahas harta segala macam, penghasilan gaji itu ada gairah di sana. Apakah kita seperti itu? Kalau seperti itu, maaf, berarti kita cinta uang. Saya sangat percaya anak Tuhan yang cinta Tuhan pasti akan gairah bahas firman Tuhan, itu pasti. Karena dia tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Tapi kalau orang dunia cenderung bahas masalah materi duniawi itu. Nah, kalau kita seperti itu, ya, bahas materi dunia lebih bersemangat daripada bahas firman Tuhan, berarti kita cinta uang. Itu yang ketiga. Yang keempat, apakah saya rela berbohong atau melakukan hal yang tidak benar untuk dapatkan uang? Pertanyaan yang keempat, apakah saya rela berbohong atau melakukan hal yang tidak benar untuk dapatkan uang? Ya, saya percaya aplikasinya Bapak Ibu pasti bisa tahu. Itu yang keempat. Yang kelima, apakah demi uang saya sampai korbankan ibadah, kesehatan, dan keluarga? Apakah demi uang saya sampai korbankan ibadah, kesehatan, dan keluarga? Contoh, saudara ya, dulu waktu zaman sebelum pandemi, ya, kita masih ibadah offline. Saya kalau misalnya mimpin ibadah di kantor, pas di tengah-tengah saya khotbah, ada staf keluar, terima HP, terima panggilan telepon, itu saya masih maklum, saudara. Karena itu suasana kerja. Kadang-kadang staf dipanggil sama bos, dan bosnya belum tentu dalam Tuhan. Itu saya masih ngerti. Tapi kalau di gereja terima telepon, maaf, saya nggak suka, saudara. Kenapa? Itu rumah Tuhan. Kita berangkat hari Minggu ke rumah Tuhan, harusnya berikanlah waktu 2 jam itu untuk sungguh-sungguh beribadah.
Tapi saya sayangkan masih banyak juga jemaat di tengah-tengah ibadah yang 2 jam itu yang sekali seminggu masih terima telepon lagi di luar. Di mana? Sudah ditransfer uangnya, barang sudah dikirim, masih bahas kerjaan lagi, saudara. Apakah demi uang kita sampai korbankan ibadah, kesehatan, dan keluarga? Kita sendiri yang tahu. Itu pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang keenam, apakah saya menganggap bahwa dengan memiliki uang maka saya merasa jadi orang penting dan minta diperlakukan khusus? Apakah saya menganggap bahwa dengan memiliki uang maka saya merasa jadi orang penting dan minta diperlakukan khusus? Ya. Saudara, kita ini jangan menilai diri berdasarkan aksesoris duniawi. Kita ini berharga bukan karena masalah uang. Kita berharga karena darah Kristus, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti akhirnya kita mungkin nggak punya apa-apa, berusaha berjuang supaya jadi kaya, agar dihormati. Itu maaf, berarti kita sebenarnya cinta uang, saudara. Karena patokan kita apa? Uanglah yang membuat aku dihormati. Uanglah yang membuat aku diperlakukan khusus. Itu cinta uang, saudara. Makanya saudara, tanya diri kita, apakah dengan menganggap saya memiliki uang, saya jadi orang penting dan minta diperlakukan khusus? Hati-hati Bapak Ibu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, apakah saya sering bingung, sedih, dan minder bila uang menipis? Apakah saya sering bingung, sedih, dan minder bila uang menipis? Saudara, saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, mau ada uang, tidak ada uang, dia tahu Tuhan tetap akan pelihara. Karena andalannya adalah sorga. Kalau cerita kayak gini, saya udah banyak ngalami, saudara ya. Karena saya pelayanan dari bawah. Ya, saya mengandalkan hanya berlutut berdoa. Tuhan pernah kirim orang pagi-pagi naik sepeda motor, helm teropong, kasih uang. Sampai sekarang saya tidak tahu itu siapa. Yang penting apa? Kita mengandalkan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita sudah gemetar gara-gara uang menipis, berarti selama ini kekuatan kita ada di uang. Jadi itu ada 7 pertanyaan untuk mengecek apakah kita ini cinta uang atau tidak. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Bagaimana sikap yang benar terhadap uang? Ada 3 saja, saudara. Yang pertama, buka Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat yang kelima. Bagaimana sikap yang benar terhadap uang? Ibrani 13 ayat 5 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Poin pertama, sikap yang benar terhadap uang adalah cukupkan apa yang ada padamu. Cukupkan apa yang ada padamu ini maknanya ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama, jangan memaksa membeli apa yang kau tidak bisa beli. Ya. Jangan memaksa membeli sesuatu yang kau tidak bisa beli. Katakanlah gaji 1 juta. Ya. Kita mau beli barang yang 2 juta, jangan dipaksa. Cukupkan apa yang ada pada saudara. Ya gaji 1 juta, ya cukupkan segitu. Ya. Itu makna yang pertama. Atau yang kedua, kita bisa beli banyak, ya tapi jangan beli yang aneh-aneh. Gitu. Belilah yang memang kita butuhkan saja. Kita punya uang banyak bisa beli macam-macam. Ya, tapi belilah yang memang kita butuhkan saja. Itu namanya cukupkan apa yang ada padamu. Ada saudara ya? Nah ini khususnya dalam pelayanan, ini maaf kalau saya bagikan dikit. Bapak Ibu nanti kalau misalnya yang mungkin satu saat saudara akan dipakai Tuhan luar biasa, ya. Saya percaya nanti pelayanan saudara akan memberkati banyak orang. Ya. Dan orang-orang yang terberkati dengan pelayanan saudara, lihat nanti, mereka tidak akan segan-segan memberikan yang terbaik yang mereka miliki kepada saudara. Ya. Nah, pada waktu nanti mereka berikan yang terbaik, entah itu mobil, itu rumah atau uang, sikap saudara bagaimana? Jadi penting saudara. Ya. Kita banyak berdoa tanya Tuhan pada waktu kita susah. Tapi jarang kita berdoa tanya Tuhan pada waktu kita dapat berkat. Kita jarang bertanya Tuhan apakah ini bagianku apa tidak. Jarang sekali. Semua diambil saudara. Makanya tidak heran banyak dari kita
yang melayani Tuhan hancur bukan karena penderitaan, tapi karena keberkatan. Ya, belajar cukupkan apa yang ada pada saudara. Maaf saudara kalau saya cerita dikit, saya ini pelayanan sebagai penginjil biasa. Saya saja sebagai penginjil biasa sudah banyak mengalami berkah-berkah dari jemaat yang terberkati dengan pelayanan kami. Ya. Maaf kalau saya ceritanya bukan mau pamer saudara ya, tidak. Saya itu dapat 4 mobil saudara, dikasih jemaat. Tapi yang saya terima yang 1 sekarang saya pakai. 3 itu saya pulangkan. Ya. Karena bagi saya itu apa 4 mobil saudara? Ya. Terus saya dapatkan juga ada 3 rumah. Cuman kalau saya dapat pemberian besar-besar begini, saya akan bawa dalam doa dulu. Ternyata 3-3 itu Tuhan bilang tidak. Hari ini saya tinggal ini saudara, ini masih ngontrak saudara. Ya. Bukan berarti kita nggak butuh rumah. Munafiklah saya kalau saya kata nggak butuh rumah. Cuman saya kalau sudah doa Tuhan bilang tidak, jangan dilawan. Itu dia. Nanti jemaat akan mengalami, akan berikan seperti itu kepada kita saudara. Itu salah satunya yang saya bilang tadi, yang dia keluar daging itu saudara, itu mau kasih rumah saudara. Karena dia bersyukur sekali itu pertolongan Tuhan. Nah kembali ke kita hamba Tuhan, mencukupkan diri apa tidak? Jujur saudara ya, udah banyak hamba-hamba Tuhan jatuh masalah kekayaan, sudah banyak lah. Saya berharap kita yang ikut ibadah Zoom hari ini jangan sampai seperti itu. Ya. Mari kita jaga diri kita baik-baik, jangan sampai nanti kita terlibat dengan cinta uang, dan akhirnya hancur. Cukupkan apa yang ada padamu. Itu pertama. Yang kedua, gunakan uang untuk pekerjaan Tuhan. Gunakan uang untuk pekerjaan Tuhan. Lukas 8 ayat 1-3. Lukas 8 ayat 1-3. Dikatakan di sana, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perhatikan kalimat selanjutnya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ternyata di balik pelayanannya Tuhan Yesus ada banyak wanita-wanita kaya yang menggunakan kekayaannya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Itu bagus. Jadi yang pertama, cukupkan apa yang ada padamu. Yang kedua, gunakan uang untuk pekerjaan Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah gunakan uang kita, kekayaan kita untuk menolong sesama. Buka 1 Yohanes 3, ayat 17-18. 1 Yohanes 3, ayat 17-18 dikatakan di sana. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi sikap benar terhadap uang yang ketiga adalah gunakan harta atau kekayaan yang ada pada kita untuk menolong sesama. Saya percaya kalau sikap kita benar, itu akan membuat kita tetap diberkati Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tidak benar, maka yang ada pada kita akan hilang. Dan kita tidak akan bisa menikmati hidup yang bahagia itu. Nah, sampai di sini, Bapak Ibu bisa bertanya. Monggo.